Halo Soul Hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana kamu bisa melatih secara cepat intuisi atau indera keenammu. Jadi terkadang kamu masuk dalam situasi sulit memutuskan. Nah, cara ini mungkin bisa membantu kamu menentukan mana yang harus kamu tempuh. Oke, buat kalian yang baru di sini, di channel Bermain Jiwa, saya membagikan bagaimana kamu belajar spiritualitas dan meditasi secara otodidak, tanpa guru, tanpa buku, dan ini semua dari pengalaman meditasi saya. Jadi kalau kamu tertarik tentang meditasi, metafisik, dan mistik, silahkan kamu subscribe, aktifkan notifikasinya. Oke, sebelum masuk pembahasan, saya infokan dulu video ini terkait dengan video-video sebelumnya. Jadi ada video seri 36, seri 51, seri 55 dan 56. Di sini 36 memahami dan melatih intuisi. Video 51 bahasa cahaya, bahasa antar dimensi. Video 55 bagaimana menggunakan intuisi untuk mendapat informasi dimensi lain. Kemudian video 56, 4 indera non-fisik ini akan membantu akses dimensi astral. Jadi silahkan kalau kamu belum sempat melihat, kamu bisa kunjungi video ini. Oke, yang berikutnya saya berikan tips dulu sebelum kamu melakukan latihan ini. Jadi pastikan kamu selalu dalam kondisi tenang, rileks ya. Jadi ketika pikiranmu itu tenang, kamu akan lebih mudah menerima jawaban yang mendekati akurat. Atau kalau tidak, kamu sedikit mengalami gangguan dalam proses menampilkan intuisimu. Kemudian, ketika kamu mulai latihan ini, pada awalnya bisa salah, kurang tepat, ya kan? Tapi jangan menyerah. Saya sarankan kamu terus latih, karena ini hanya masalah kebiasaan. Kemudian, waktu kamu mengaplikasikan, amati, mau tanda apa, gambaran apa yang muncul seketika, yang pertama kali, itu adalah intuisimu. Jadi tidak usah kamu pertanyakan benar atau tidak, yang muncul ikuti saja. Nah, kamu bisa rasakan sendiri, nanti ketika kamu ragu, itu biasanya ada campur tangan logikamu, dan ini berpengaruh pada keakuratan apa yang ditampilkan oleh intuisimu. Oke, sekarang kita mulai dari latihan yang pertama. Ini latihan traffic light atau lampu merah, lampu lalu lintas. Jadi pertanyaan yang kamu gunakan untuk latihan ini bisa mengenai apa saja, besar atau kecil. Dan sebaiknya bertanya tentang sesuatu dalam waktu dekat atau sesuatu yang dapat kamu periksa keakuratannya segera sehingga kamu dapat memverifikasi jawabanmu. Oke. Nah, cara aplikasinya. Cara aplikasinya, pertama, kamu perlu menyusun pertanyaan tertutup. Artinya pertanyaan yang endingnya jawabannya antara ya atau tidak. Kemudian ketika pertanyaannya sudah kamu susun dalam pikiranmu, kamu bayangkan lampu lalu lintas di mata pikiranmu. Oke? Kemudian apa yang muncul seketika, gambaran dari lampu itu, warnanya, ini yang menjadi jawaban dari intuisimu. Misalnya di sini ketika merah berarti tidak, ketika kuning berarti bisa ya, bisa tidak, atau mungkin, dan ketika hijau berarti ya. Jadi misalnya kamu akan membeli sesuatu, kamu ragu, dan kamu lakukan ini. Nah, petandanya itu nanti muncul dari lampu. Kalau misalnya hijau, oh ya berarti saya bisa membeli. Ini contoh sederhananya. Oke, yang berikutnya, ini yang disebut latihan ini atau itu. Apa sih maksudnya? Jadi, ide latihan ini untuk membantu kamu memutuskan antara dua opsi atau lebih dari sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja. Bagaimana mengaplikasikannya? Jadi, luangkan waktu dengan setiap opsi. Jika itu benda fisik, pegang masing-masing di tangan. Jika itu item online, habiskan waktu untuk melihat setiap halaman web. Jadi ini saya perjelas nih. Jadi kalau pilihannya itu benda, bendanya kamu pegang.
Kalau pilihannya hanya wujud gambar seperti kamu sedang browsing untuk beli online, ya kamu pandang itu dan rasakan dalam batinmu. Kemudian, sembari kamu memegang atau memperhatikan objek berkaitan, amati apapun yang muncul dari intuisi. Nah, di sini saya bagikan 4 saluran utama indera non-fisik. Videonya nanti bisa kamu cek sendiri. Tadi sudah saya sampaikan video nomor 56. Oke. Jadi cek apa yang muncul dari mata batinmu, ya kan? Misalnya melihat angka yang terkait atau gambar dengan barang atau benda yang tadi kamu amati. Kemudian cek apa yang muncul dari suara pikiran atau hati. Misalnya tiba-tiba ada suara, oh yang ini atau yang itu. Kemudian cek getaran yang menyertai secara fisik. Nah, ini sensasi yang sering kamu latih dalam meditasi mistik. Misal kesemutan atau geli di tangan atau bau yang berkaitan. Kemudian cek apakah ada pengetahuan yang muncul seketika dari kepala. Misalnya ketika memegang benda atau memandang gambar lalu muncul imajinasi atau memori yang terkait. Nah, ini ada kaitan nanti dengan apa yang mesti kamu putuskan. Oke, kemudian langkah berikutnya, bandingkan setiap fenomena yang muncul dari intuisi itu, perhatikan mana yang paling menarik perhatian. Ini adalah pilihan atau petunjuk dari intuisimu. Kemudian kita masuk ke latihan berikutnya. Latihan menulis otomatis. Apa itu penulisan otomatis? Ini adalah aktivitas yang bekerja berdasarkan claircognizance. Ini yang video tadi saya tunjukkan. Atau pengetahuan yang muncul seketika dari intuisimu. Dan juga nanti berkaitan dengan clairaudience. Jadi ini seperti mendengar kata-kata dan frasa dalam pikiranmu. Dan seperti biasa, sebelum kamu melakukan, kamu pastikan kamu melakukan keadaan tenang, rileks, ya kan, supaya ini memancing model reseptif. Jadi intuisimu itu menarik energi dari semesta. Cara aplikasinya bagaimana? Kamu bisa ambil pena, kertas, buku catatan, atau kalau kamu pakai komputer ya buka program yang berkaitan. Lalu kemudian ada 2 cara melakukan ini. Yang pertama, tulis hal pertama yang memasuki pikiranmu tanpa menyensor. Ini aliran gaya kesadaran, jadi kamu mengikuti apapun yang mengalir dalam pikiranmu. Kemudian cara yang kedua, kamu ngajukan pertanyaan. Kemudian ikuti langkah di atas. Jadi pertama kamu pancing dulu dengan pertanyaan. Nah, jadi ketika kamu melakukan latihan ini biasanya orang skeptis, ya kan? Tapi ketika kamu nanti sering melatih, di sini saya tuliskan, kamu akan segera menyalurkan pesan untuk diri sendiri. Hal-hal yang kamu tulis sering berarti bagi dirimu, membantu kamu dan membimbing kamu dalam beberapa cara. Oke, jadi disinilah kita melatih intuisi ketika kita mencoba mengabaikan logika, mengikuti apa yang mengalir. Nah, jika kamu penggemar jurnal atau suka membuat catatan harianmu, ini cocok buat kamu. Ini jadikan aktivitas rutinmu. Jadi kamu hanya perlu berapa menit dalam sehari. Dan ini nanti setelah kamu berjalan berapa lama, kamu bisa bandingkan apa yang saya maksud ketika kamu terhubung dengan semesta. Dan ketika kamu berjalan tanpa menggunakan itu. Kemudian yang berikutnya. Jadi tadi ada 3 latihan sudah saya sampaikan. Traffic light, latihan ini itu, dan menulis otomatis. Nah, ini poin terakhir yang ingin saya sampaikan ke kalian. Usahakan kamu meluangkan waktu untuk roh pemandu setiap hari. Ini untuk keterkaitan kamu dengan jiwamu. Jadi kalau saya sebut roh, kamu tidak hanya terpaku pada sosok gaib dan sebagainya, tapi ini adalah intuisi. Oke? Jadi di sini saya susun beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Latih intuisimu setiap hari, libatkan dalam aktivitasmu. Oke? Nah, meditasi rutin adalah semacam waktu pribadi dengan pemandu jiwamu. Jadi ini kamu pakai juga dalam bagian meditasi mistikmu.
Jadi meditasi mistik sudah saya katakan tidak harus duduk diam, tapi beraktivitas pun kamu bisa melakukan meditasi mistik. Kemudian di video yang dulu saya sudah sampaikan, intuisi itu seperti otot. Semakin sering dilatih dan digunakan, maka akan semakin kuat dan akurat. Nah, ketika kamu melatih ini setiap hari dalam meditasi mistikmu, memanfaatkan, ini yang saya selalu katakan, memanfaatkan meditasimu. Ini adalah bentuk komitmen keterhubungan antara mind, body, and soul, antara pikiran, tubuhmu, kemudian jiwamu. Dari sini kamu akan menemukan sesuatu yang kadang tidak bisa kamu perkirakan atau melampaui batasan fisik kita. Oke, sampai di sini dulu video saat ini. Semoga video ini membantu. Kalau kamu suka, berikan like, kamu bisa share juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.